Melalui video terakhir ini, kita akan membahas tentang mengetahui cara menghitung titik impas atau break-even point dan mengetahui beberapa tips dalam memperbaiki pengelolaan keuangan secara bertahap. Mari kita mulai. Setiap orang ketika memulai bisnis pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan profit atau laba. Semakin cepat bisa meraih laba, semakin baik. Untuk itu, kita perlu menghitung suatu tingkat unit penjualan minimum yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bisnis kita. Tingkat unit penjualan ini disebut dengan titik impas atau break-even point, alias tidak untung tapi nggak rugi juga. Dengan tahu titik impasnya di mana, pengusaha bisa membuat perencanaan target penjualan, produksi, dan operasional lainnya dengan lebih akurat dan realistis. Titik impas atau BEP ini dapat dihitung dalam satuan unit maupun dalam satuan nilai mata uang. Berikut rumusnya. BEP dalam unit didapat dari fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan price atau harga jual dikurangi variable cost atau biaya tidak tetap. Sementara menghitung BEP dalam rupiah didapat dari fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan price atau harga jual. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya selalu tetap tanpa bergantung terhadap perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti sewa kantor, gaji karyawan, iklan, biaya listrik, atau biaya air. Sementara variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah mengikuti perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, atau gaji pekerja tidak langsung. Lalu P atau price adalah harga jual satuan produk. Sementara M, margin kontribusi per unit adalah harga jual satuan produk dikurangi biaya variabel satuan produk. Berikut contoh untuk usaha produksi. Ibu Rani memiliki usaha berjualan siomay. Setiap pagi, siomay dikemas dan dikirimkan ke toko-toko pemesan. Setiap kemasan dijual Rp15.000. Biaya variabel setiap kemasan adalah Rp10.000. Biaya variabel tersebut mencakup biaya bahan baku utama seperti daging ikan dan terigu, lalu bahan baku pendukung seperti bumbu, saus, dan juga kemasan. Setiap bulan, usaha Ibu Rani memiliki pengeluaran tetap sebagai berikut. Total biaya tetapnya adalah Rp5.800.000. Berapa banyak siomay yang harus dijual Ibu Rani setiap bulan agar usahanya impas? Nah, sekarang tinggal dimasukkan deh angkanya di dalam rumus BEP. Kita coba menghitung dalam satuan unit ya. Fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp5,8 juta dibagi harga jual sebesar Rp15.000 dikurangi variable cost atau biaya tidak tetap sebesar Rp10.000, maka didapatkan hasil sebesar Rp1.160. Untuk mencapai BEP atau titik impas dalam satuan rupiah, BEP sebesar 1.160 unit bisa dikalikan langsung dengan harga jual sebesar Rp15.000. Maka didapat hasil Rp17.400.000. Setelah tahu titik impas ini, kita bisa pasang target offset disesuaikan dengan target keuntungan kita. Misalnya, target keuntungan bulan ini adalah Rp10 juta. Dengan titik impas di posisi offset Rp17.400.000, maka untuk mencapai target offset tersebut, Ibu Rani harus menjual sebanyak 1.827 unit produknya. Artinya, kalau Ibu Rani aktif produksi dan jualan dalam 20 hari per bulan, maka per hari dia harus bisa jual 91 unit produk. Tinggi juga ya targetnya. Tinggi atau rendah tergantung Ibu Rani. Kan dirinya sendiri yang lebih tahu dengan kesiapan tim atau jalur distribusinya. Kalau dia ternyata punya 10 reseller, bisa jadi kecil, karena masing-masing reseller hanya perlu ditargetkan menjual 9 unit per hari. Untuk menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, bisa dilakukan secara manual maupun digital. Tapi, jika dilakukan secara manual dengan penulis tangan,
di buku-buku yang kita gambar tabel-tabelnya sungguh akan sangat sulit dan rentan kesalahan. Jadi, minimal menggunakan komputer dengan bantuan software Excel. Tapi, sekarang juga ada beberapa aplikasi di HP yang bisa membantu kita untuk setidaknya lebih mudah untuk disiplin mencatat. Antara lain, si Apik dari Bank Indonesia, LaMikro dari Kementerian Koperasi dan UKM, atau solusi dari beberapa startup seperti aplikasi buka warung, teman bisnis, money manager, atau yang sudah lebih komprehensif seperti jurnal.id. Tapi sebenarnya ada tips lebih mudah lagi, yaitu segera memisahkan keuangan pribadi dengan usahanya. Caranya dengan menggaji diri sendiri sesuai kemampuan omset bisnis kita. Biasakan catat sesegera mungkin, tidak apa-apa di buku dulu. Lalu buat rekening bank khusus untuk usaha. Selanjutnya, aktifkan mobile banking dan internet banking agar mudah mengunduh catatan mutasi rekeningnya. Sebenarnya masih banyak lagi tipsnya. Silahkan sahabat perempuan baca di modul di welearnunwoman.org. Kalau pesan terakhir kami, setelah mengerjakan 5 tips di atas, mulailah luangkan waktu untuk mengelola keuangan Anda. Minimal 2-4 jam dalam sebulan. Mulailah mengklasifikasikan daftar akun atau COA yang sesuai dengan bisnis Anda. Lalu, secara bertahap, mulai menyusun data-data transaksi dari mutasi rekening bulanan ke tabel penjurnalan ganda, buku besar, dan laporan keuangan. Betul sekali. Yuk semangat kelola keuangan agar bisa dapat laba optimal secara berkelanjutan dan bisa menumbuhkan usaha. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!